Di mahsyar dikembalikan semua, rambut semua, dan keadaan mereka berbeda-beda. Di mahsyar itu ada orang yang jalan menggunakan dua kelopak matanya, faliyatubillah min dzalik. Ada yang ngesot, sedangkan lantainya itu duduk tekel licin gini. Lantainya itu terbuat dari benda-benda yang tajam dan seperti paku, pimes, landep ya, tajam, runcing. Itu disuruh jalan sampai orang tuh sampai tenggelam dengan darahnya sendiri dan sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan matahari berjarak hanya 1 jengkal di mahsyar itu. Matahari didekatkan oleh Allah 1 jengkal. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di akhirat, di mahsyar itu manusia akan dikembalikan semua. Tubuhnya akan dikembalikan semua. Kuku yang kita potong ini akan dikembalikan semua. Rambut semua dikembalikan. Bolot-bolot kabeh tuwemlekno kabeh ngene. Bayangno, gon. Nganten anyar gak ono bolote jelas sih. Nah, itu kabeh templekno meneh. Semua kuku, rambut yang pernah keluar dari tubuh semua ditempelkan. Untuknya, kalau kita potong kuku jangan sampai dalam keadaan junub. Kalau kita dalam keadaan junub dikembalikan berbentuk api. Termasuk daripada ibu-ibu, hati-hati, mbak-mbak yang lagi menstruasi. Motong rambut pas lagi menstruasi, nanti kan dikembalikan semua dalam berbentuk api. Terus bagaimana? Kumpulkan dulu, masukkan di dalam kresek. Biasanya untal-untal loh, ini apa ya? Ini sisir, untal-untal ya kan? Rambut kumpulkan dulu kalau belum bisa. Nanti kalau sudah sulit takut hilang, cuci aja rambutnya yang wis brodol. Rambut brodol gara-gara jodohnya gak teko-teko rambutnya sampai brodol ya. Jomblo sampai brodol rambutnya. Nah, kumpulkan terus cuci, setelah dicuci baru dibuang atau ditanam dalam tanah. Bib rambutnya ben apik disawat ndur gendeng. Ngono bring saiki. Oh, diuncal ndur gendeng. Tapi kadang-kadang yo tenanan. Rambutku ben rada butak saiki tak dekek ndur gendeng rada tumbuh saiki. Kepercayaan orang-orang dulu ya. Ya mbah wallahu a'lam. La ilaha illallah. Nah itu di mahsyar dikembalikan semua, rambut semua, dan keadaan mereka berbeda-beda. Di mahsyar itu ada orang yang jalan menggunakan dua kelopak matanya, faliyatubillah min dzalik. Ada yang ngesot, sedangkan lantainya itu duduk tekel licin gini. Lantainya itu terbuat dari benda-benda yang tajam dan seperti paku, pimes, landep ya, tajam, runcing. Itu disuruh jalan sampai orang tuh sampai tenggelam dengan darahnya sendiri dan sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan matahari berjarak hanya 1 jengkal di mahsyar itu. Matahari didekatkan oleh Allah 1 jengkal. Panasnya luar biasa sampai akhirnya mereka berinisiatif untuk menuju ke Nabi Allah Adam. Berbondong-bondong manusia ini menuju kepada Nabi Allah Adam. Kata Nabi Allah Adam, Abanal Adam, bahwa saya tidak berani. Hari ini Allah murka kepada hambanya. Saya tidak berani. Engkau wahai Adam, Allah yang telah menciptakan langsung dengan kekuasaannya tanpa dengan
hubungan biologis. Langsung Allah ciptakan. Nabi Adam mengatakan, saya tidak berani. Coba engkau kepada Nabi Allah Nuh. Dengan Nabi Allah Nuh di sini memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbondong-bondong manusia menuju ke Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh mengatakan yang sama, tidak berani saya. Coba engkau kepada Nabi Allah Musa, kalam Allah yang biasa berbicara kepada Allah. Mereka pindah kepada Nabi Allah Musa. Nabi Musa juga nggak berani. Coba ke Nabi Allah Ibrahim, Khalilullah, kesayangannya Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Anaknya Nabi Allah Ibrahim semuanya nabi. Ya, Nabi Allah Ibrahim memiliki anak Nabi Ismail, seorang nabi. Memiliki anak lagi yang bernama Sayyidina Nabiullah Ya'qub. Punya anak lagi namanya Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf punya anak lagi. Anaknya Nabiullah Yusuf ini juga nabi. Jadi Nabiullah Yusuf itu punya anak nabi. Namun kenabiannya dicabut oleh Allah. Gak dibatalkan, dicabut nabinya. Kenapa? Ketika ayahanda, ketika Nabiullah Yusuf datang, anaknya lupa tidak berdiri menyambut. Nabinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas orang yang punya kedudukan di dunia, jabatan apapun, apakah ada jabatan lebih tinggi dari Nabi? Tidak ada. Kalau sudah kita lupa menghormati orang tua, terlebih jika ibu kita datang, abah kita, ayah kita datang, kita lupa tidak menyambut berdiri, maka kedudukan kita di hadapan Allah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan orang tua. Setinggi apapun kita, kalau tidak lupa menghormati orang tua, maka kedudukan tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi anaknya Nabiullah Yusuf ini seorang nabi, dicabut kenabiannya oleh Allah, dibuang makom kenabiannya dan terputus, tidak bisa menurunkan menjadi nabi lagi karena lupa tidak menghormati ayahnya Nabiullah Yusuf ketika datang ke rumahnya. Lali gak ngadeg, lali gak nyambut, gak pantas diajari nabi karena dia tidak bisa menghormati ayahnya. Mudah-mudahan ayah kita yang masih hidup diberikan panjang umur oleh Allah, dia yang sudah wafat diberikan ridho kepada kita semuanya. Maka akhirnya ke Nabiullah Ibrahim, beliau pun mengatakan seperti itu. Nabi Musa mengatakan seperti, enggak ada yang bisa. Kata satu-satunya jawaban berada pada Nabi Isa. Nabi Isa pun mengatakan demikian. Nabi Isa ruh Allah, ruhnya Allah yang bertemu Imam Mahdi yang membunuh Dajjal. Nabiullah Isa mengatakan aku juga enggak berani. Jadi ketika nanti di akhirat itu akhir zaman, Nabi Isa itu bertemu dengan Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Dan pada akhirnya Imam Mahdi terbunuh di tangan Dajjal. Imam Mahdi dibunuh Dajjal. Dan Dajjal pun dibunuh Nabi Isa. Tapi sebelum pertempuran itu terjadi, Imam Mahdi dan Nabi Isa itu bertemu, komunikasi, dan akhirnya beliau sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, Nabi Isa ketika di depan, Nabi Isa menoleh ke belakang gini, saya nggak pantas menjadi imam, kamu yang menjadi imamku. Kenapa? Engkau adalah seorang nabi, seorang rasul. Ya, saya seorang nabi, seorang rasul. Tapi engkau adalah darah daging Nabi Muhammad. Engkau seorang habaib. Aku Nabi Isa hanya pantas menjadi makmumnya, orang yang memiliki darah dagingnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa nggak berani dia, ya habaib gak wani. Saya berada menjadi makmumnya Imam Mahdi, gak berani dia, karena di dalam tubuhnya Mahdi mengalir darah Rasulullah SAW. Itu manusia yang mengerti kedudukannya. Beruntunglah kita yang punya guru, yang punya intisab, mata rantai darah daging Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya Nabi Isa pun mengatakan satu manusia yang dapat menyelamatkan kita, yaitu adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Analaha, aku yang akan menghadap kepada Allah agar Allah menurunkan rahmatnya. Dan diriwayatkan di situ antara Nabi dan Nabi, jadi ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ini memakan waktu, ada yang mengatakan 500.000 tahun perjalanan. Ada yang mengatakan 5 juta tahun.
Tahun dunia bukan tahun akhirat. Karena kalau kita umur kita 63 tahun, berarti kita di akhirat hidup cuman 1,3 menit. Karena 1 menit dunia ini seperti 5.000 tahun. Nah, sekejap. Kita hidup di akhirat itu 1 menit di sini sama 5.000 tahun. Jadi kalau kita hidup 63 tahun, berarti hitungannya cuma 50 tahun. 1 menit 50 tahun. Jadi ketika saya ralat 1 menit itu 50 tahun. Jadi kalau kita hidup di dunia berarti 1,3 menit ke akhirat. Nah, kadang-kadang 1,3 menit ini uang mati-matian dia kerja haram, kerja gini nggak, yang penting dia bisa menuruti hawa nafsunya, menerjang sesuatu yang haram hanya ingin memuaskan nafsunya. Waliyadzubillah min dzalik. Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan diberi selamat oleh Allah dunia sampai nanti akhirat. Analah, aku yang akan bertemu dengan Allah dan memberikan syafaat kepada segenap umat manusia, dan disitulah seluruh para nabi, para rasul di bawah kekuasaan dan berlindung di bawah bendera baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menambahkan iman kita, Islam kita, ketaatan kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan semakin juga kita bisa meneladani Rasulullah dengan harapan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa'lamana habibana wa rasulana wa habibana man jalla min dawri wa hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.